Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Maka pada saat kita masuk dalam masjid, ya, karena ini sebagai wadah kesetaraan umat, ya secara otomatis suku apapun, ya, apakah itu yang bersuku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, suku siapapun orangnya, pokoknya gitu yang bersuku-suku ini. Ini otomatis tidak akan apa timbul rasa egonya, ego kesukuannya tuh enggak. Oh, aku yang paling hebat, paling mulia, enggak ada. Ya, orang kalau sudah masuk dalam masjid itu otomatis akan menyadari, ya, karena ingat bahwa dalam firman Tuhan itu kan orang yang mulia di sisi Allah itu kan adalah orang yang takwa, ya, yang paling takwa di sisi Allah. Itu kan orang yang paling mulia. Apalagi kalau kita sudah ngomong masalah orang bersama di dalam masjid itu kan, selain tidak hanya sekedar untuk melakukan ibadah, kan mesti kita bisa memanfaatkan untuk ya saling bertemu, saling silaturahim gitu kan. Ya, di sini banyak sekali sebetulnya hal-hal yang harus digunakan di dalam masjid itu sendiri. Jadi jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa masjid itu hanya sekedar untuk sholat saja atau berdoa saja. Bahkan kadang-kadang kalau kita melihat pada zaman dahulu itu, ini kita masih salut ya, waktu saya kecil aja lah, nggak usah terlalu jauh ke zaman Rasul, ya. Waktu saya kecil aja masjid itu sebetulnya fungsinya sangat fleksibel sekali. Bayangin aja. Ya. Kadang-kadang kan orang sekarang ini kan saking pengennya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yo pengen yang namanya masjid itu senyap, sunyi gitu kan. Saat ada orang sholat atau ada orang yang membaca Al-Quran, pokoknya yang urusannya dengan ya ibadah secara itu, ya, ritual ibadahnya, ya, apakah itu sholatnya, apakah itu doa-doa yang lain. Sehingga kadang-kadang yang namanya mau mengajak anak-anak ke masjid itu, ya, masyarakat yang lain tuh merasa segan. Nah, ini masalah ya. Jadi kadang-kadang ini bermula awalnya itu seperti ini. Boleh dikatakan awalnya dari seperti ini. Orang mau masjid itu merasa segan karena kalau nggak ke masjid ya bagaimana gitu kan, ya. Nih mau ke masjid dia masih punya di keluarga tuh ada anak kecil gitu kan, Mas, yang masih anak-anak, di mana kalau anak-anak tuh maklum di mana saja kan biasanya sok pengen ikut kan, Mas. Ya. Kalau anak-anak ini dibawa ke masjid ya mesti namanya anak-anak. Ya, mesti kan ketemu teman-temannya mesti ramai. Ya, saling guru, saling canda. Ya. Walaupun mungkin diomong, ditegur, dinasehati, ya anak-anak. Ya tetap aja. Ya, diamnya cuma sebentar. Terus sudah ramai lagi. Bagi orang atau jamaah yang merasa tidak enak, ini kan mesti besok lagi nggak usah bawa anak, gitu kan, nanti dianggap mengganggu. Ini sebetulnya kalau kita ngomong dari sisi negatifnya, ya, sebetulnya hal ini tuh boleh dikatakan keliru, ya, atau salah. Karena ingat bahwa orang itu akan terikat hatinya ke masjid itu kalau memang dari kecil itu sudah terbiasa ke masjid. Baru orang itu suatu saat dewasa itu nanti dia nggak takut, dia bener masuk ke dalam masjid. Kalau sekarang ini kan banyak orang yang merasa takut, ya, masuk ke dalam masjid itu, walaupun orang Islam loh itu, bukan orang bukan Islam itu tuh memang beda, ya, tapi ini kan orang Muslim sendiri merasa minder masuk masjid itu. Takut karena aku belum mampu membaca ini. Kan masih sebetulnya di orang-orang kita tuh kan masih banyak juga orang yang masih awam, bacaannya masih kurang benar gitu kan. Kalau diomong masalah hubungannya dengan tajwid dan lain sebagainya, ya intinya masih banyak yang malu kan begitu. Kenapa? Ya sebetulnya karena itu tadi dari kecil sudah disisihkan dari masjid itu sendiri. Padahal seharusnya sejak kecil tuh orang itu ditanamkan dalam masjid supaya suatu saat tuh ya hatinya terpancang sama masjid.
tidak takut lagi. Nah sekarang anak-anak boro-boro bisa datang ke masjid kalau misalnya di dalam masjid itu sendiri ada peraturan harus ya nggak boleh berisik, misalnya benar nggak boleh berisik, itu aturan yang baik itu kan. Tapi jangan sampai membuat anak itu menjadi segan, menjadi takut. Ini yang perlu dipikirkan oleh, ya kalau dalam masjid itu kan ada ketamiran tadi ya, dipikirkan oleh tamir bagaimana caranya supaya anak-anak itu juga tetap bisa datang ke masjid. Orang tua mengajak anak-anak juga tidak merasa malu, tidak merasa minder, tidak merasa menjadi gangguan pada orang lain. Nah disinilah yang perlu saling memaklumi. Ya Allah tuh maha mendengar, maha melihat gitu kan. Orang yang masuk masjid kan udah niatnya adalah dari rumah supaya pahalanya gede gitu kan. Supaya berjamaah itu pahalanya lipat 27 kali lipat gitu kan mas, daripada sholat di rumah kan begitu. Ya otomatis ya kalau orang yang mau ke masjid berjamaah seperti itu ya karena sesuai dengan apa yang sudah dijadikan oleh Tuhannya, ya pasti akan dapat pahala. Walaupun terganggu oleh kebisingan-kebisingan yang lain, ya kan? Oleh anak-anak yang gak ada main dan lain sebagainya. Asal kita lillahi ta'ala berniat beribadah, ya otomatis Allah akan menerima. Ya. Beda kalau misalnya walaupun dalam keadaan sunyi senyap tapi masuk masjid itu dengan dibarengi dengan sifat riya, takabur gitu kan, ingin pamer sama orang lain. Walaupun sunyi senyap ya sama aja. Artinya bahwa amalnya itu akan dirusak oleh sifat riyanya itu sendiri atau takaburnya itu sendiri. Ya bodoh artinya tidak dapat pahala kan begitu. Cuman menggugurkan kewajiban kan. Yang tidak terpikir kadang-kadang di sini. Kita mendapat pahala dari sisi kita ibadahnya sendiri gitu kan, berupa sholat atau berdoa atau baca Al-Quran. Ya. Sisi yang lain sebetulnya kita memberikan pelajaran, didikan sama anak-anak supaya anak-anak itu betah di masjid walaupun masih dengan sifat anak-anaknya. Ini pun kan mendapat pahala. Apalagi kalau anak-anak itu nantinya ada senang menjadi anak-anak yang masuk ke dalam masjid atau yang terikat hatinya ke dalam masjid. Ya berpahala lagi. Ya. Coba bayangkan. Apa efek dominonya ini tidak dibayangkan oleh kita semua. Ya artinya efek domino sini pahalanya kan terus berantai gitu. Makin banyak. Ini kan harus dipikirkan oleh kita. Coba kalau kita tidak seperti itu, hanya ibadah sendiri saja di masjid, ya udah pahalanya dapat itu doang. Ini kan, yang dapat 20 derajat, 20 derajat dah itu sih. Ibaratnya kan begitu, tidak ada dampak yang lainnya. Tapi kalau sambil kita membawa anak-anak ke masjid, menuntun anak-anak itu menjadi anak yang baik, juga berpahala. Kemudian anak-anak ini nanti menjadi anak yang menjadi suri toladan buat teman-teman yang lain, bisa bermanfaat pada orang lain, menjadi anak yang baik, bermanfaat sekali, dan ini berpahala juga kan. Apalagi nanti anak ini akan tumbuh menjadi orang yang berilmu, ya. Ya bermanfaat untuk orang lain dengan dia terikat dengan masjid itu. Akibat dari terikat dengan masjid dia mau berpendidikan agama, mau mempelajari agama, bahkan menjadi seorang dai, seorang ulama, seorang kiai. Loh manfaat enggak? Makin banyak rentetannya, enggak main-main. Ini yang kita tidak sadari kadang-kadang. Beda coba pada zaman Rasulullah SAW ini kan digunakan oleh beliau. Anak-anak yang masuk masjid, siapapun masuk masjid, untuk diberi pelajaran, diberi didikan gitu kan. Karena masjid juga sebagai sarana untuk pusat pendidikan pada saat itu. Maka tidak orang tua, tidak anak-anak, tidak siapapun, ya belajar di dalam masjid sehingga menjadi orang-orang yang manfaat ke depan, yang terikat dengan masjid. Kan itu seharusnya dipikir oleh kita. Kan sekarang banyak kan. Makanya tidak heran kalau gak usah di kota deh, di kampung-kampung aja sekarang masih udah sepi. Jarang ada yang namanya remaja masjid gitu kan. Ya ada saja sebutannya remaja masjid, tapi tidak ada remaja yang punya kegiatan di masjid. Sekarang itu kan banyak seperti itu.
Beda dengan waktu zaman saya dulu, waktu kecil itu di kampung itu boleh dikatakan belajar mengaji, belajar pendidikan agama, pendidikan umum dan lain sebagainya. Kita banyak saling bertukar pikirannya itu memang di masjid. Sehingga sampai kapanpun hati itu akan condong ke dalam masjid. Arti di sini masjid di sini artinya bahwa agama selalu akan terpikirkan sebagai penyeimbang daripada kehidupan di dunia. Walaupun orangnya tidak harus di masjid ya, ini artinya bukan di situ. Artinya secara luas. Nah, karena orang yang sudah punya dasar agama ini sejak kecil, secara otomatis pada saat dia beraktivitas dimanapun, ya ini tidak akan lepas. Mau melakukan kesalahan, takut dosa. Mau menipu, takut dosa. Mau korupsi, nggak jadi deh. Ya ingat sama Tuhan gitu kan gitu. Ya kalau itu udah didasari dari awal, dilandasi dari awal, dari sejak dini. Demikian dulu, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia.